Betapa banyak orang-orang yang telah menjadi sesat hanya karena ia memiliki teman yang salah. Dan juga berapa banyak orang yang sudah terpetunjuk dan menjadi insaf karena ia mengambil teman orang-orang yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul jalisis salihi was-sau'i ka hamilil miski wa nafikil kiri. Fahamilul miski imma ayyuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan. Wa nafikhul kiri imma ayyahriqa tiyabaka wa imma an tajida rihan khabisatan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Mari pertama-tama sama-sama kita yang panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada saat yang berbahagianya mantang neberi kesehatan dan kesempatan pada kita ban Bandung hingga saatnya kadapat talangkah ke masjid yang menjadi kebanggaan kita bersama untuk tanya laksanakan salat subuh berjamaah. Selawat dan salam sama-sama juga tamu lagi kepada Allah. Semoga rahmat sejahtera senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menancit kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Khatib masjid yang ulun tuan hormati dan ulun tuan muliakan, serta ban Bandung, gore-gore ulun tuan yang lain yang di tempatnya yang ulun tuan hormati dan ulun tuan muliakan. Wabil khusus kepada ban Bandung sidang jamaah subuh yang Allah muliakan insya-Allah. Sidang jamaah subuh yang Allah muliakan
teman adalah merupakan seseorang yang menjadi titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat seseorang yang lain menjadi sukses, menjadi termotivasi di dalam udip gopnyan, dan juga teman bisa berlaku sebalik daripada itu. Teman juga bisa menjerumuskan seseorang ke limbah atau ke lembah kehancuran dan kehinaan. Nyo ke topik yang ingin ulun tuan sampaikan di hadapan kedanyo bersama bak bengah yang berbahagianyo. Nah, sidang jamaah yang Allah muliakan, nah terlepas di dalam kehidupan tanyo untuk saling berhubungan dengan manusia yang lain yang ada di sekitar gedanyo, hingga mereka dinamakan dengan urung-urung yang berada di sekitar tanyonyan dengan tetangga. Dan kemudian ada yang lebih spesial, mereka kita jadikan sebagai teman. Di mana hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, temannya menjadi sosok tatkala getanyo mencurhatkan sesuatu perkara yang getanyo alami di dalam hidup. Tidak jarang teman juga getanyo jadikan sebagai sosok untuk membuat getanyo bertambah termotivasi atau bangkit dari keterpurukan saat getanyo berada di level yang bawah. Sering bakngon getanyo bicarakan, tak pegah hal bakngon, dan kemudian juga bakngon sendiri yang menjerumuskan getanyo ke lembah kehinaan. Maka oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang ulun tuan baca buno di dalam muqaddimah negambarkan bahawa bak getanyo berteman persih lagi getanyo mengan dengan tukang minyak wangi dan tukang pandai besi. Pakiban Rasulullah ilustrasikan itu hingga neumpamakan oleh Rasul, mathalul jalisi salih was-sau'i ka hamilil miski wa nafihil kiri. Perumpamaan getanyo mengan dengan urang saleh dan urang yang beruakai. Saban lagi getanyo mengan dengan urang yang mekat minyak wangi dan urang yang menjadi tukang pandai besi. Pakiban hadirin yang berbahagia, Rasul menjelaskan lebih lanjut. Fahamilul miski imma ayyuhdhiyaka. Orang yang mekat minyak wangi, tatkala ia ada kalanya ia akan menghadiahkan minyak wanginya kepada tanya. Wa imma an tabta'a minhu. Jikapun teman tersebut orang yang mekat minyak wangi buno hana geberi hadiah ke gedanyo minyak wangi tersebut,
tetapi katanya bisa membelinya dari dia. Jit tablo wangian bak urengian. Wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan. Jikapun tanyohana mampu untuk dablo, tapi kita tetap berada di sisi dia, setidaknya kita akan mendapatkan wangi semerbak yang ada pada dia. Wa nafikhul kiri, sedangkan orang yang melakukan pandai besi, imma ayyahriqa thiyabaka, ada kalanya percikan-percikan api yang ia lakukan pada pekerjaannya akan menyentuh pakaian dan membakar pakaian kita. Wa imma an tajida rihan khabisatan. Jikapun kenmenan menyegetanyo taduk di dalam orang yang melabu lagian, pasti melabu kotoran-kotoran tersebut juga akan mengenai pada pakaian kita. Nah, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kenyataan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan tentang bagaimana perkara perilaku udip getanyo seuro-uro di dalam permukaan dunia. Maka oleh karenanya sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sabine ingat agar memilih teman berbicara na cara droji. Memilih teman untuk mengajak tukar fikiran juga punya kriteria tertentu. Nah, hal yang kemudian sering ketanyokan dalam masyarakat, nangon yang hanya jeta pudua itidih batrah rumah. Nah, kemudian nangon yang jeta pedamang truh kenan uruang tamu. Dan bahkan ada kawan, ada teman yang bisa kita bawa masuk ke dalam kamar tidur kita. Nyo hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah memilih teman, maka kita telah menciptakan perkara yang akan membakar kehidupan kita. Saban lagi tanya judu kepada anak dara. Pakiban ketika tanya anak dara yang tak papah mulai dari ubud hingga terbesarkan. Habis biaya dumbat tablo baje macam-macam. Tablo budak, tablo lip dan sebagainya. Giliran kita jodohkan, kita tidak memilih teman hidupnya, teman yang bisa memimpin dia, yang membawanya ke jalan surga. Menyeruh tajuk kepada orang-orang yang hana betul secara akhlak tidak baik, ibadahnya tidak menentu. Tentu hadirin yang berbahagia, kita telah menjadikan anak kita menjadi korban untuk selamanya. Nah, maka oleh karenanya hadirin yang berbahagia, Rasul sabine ingat kepada kitanya untuk memilih teman, siapapun mereka itu harus berdasarkan akhlak yang mulia. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil. Nepegah oleh Rasul di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Seseorang itu sangat tergantung pada agama temannya.
Pakiban perilaku temannya, biasa dia akan berperilaku yang sama. Kebiasaan yang biasa dilakukan oleh kawannya, itu akan menjadi kebiasaan yang ia akan lakukan di dalam kesehariannya. Falyanzur ahadukum may yukhalil, kata Rasul. Maka hendaklah kalian perhatikan orang yang kalian jadikan sebagai teman. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga huruf kiamat Allah nepegah di dalam Al-Quran, di dalam surah Furqan yang hadlun tuan baca bunuh di dalam mukaddimah khutbah. Mulai dari ayat 27 sampai ayat 20 sikur. Digambarkan oleh Allah bahawa singoh manusia yang ia menggigit jarinya, menunjukkan sikap penyesalannya karena selama hidup di dunia salah menjadikan teman, salah mencarikan teman untuk di dalam hidupnya. Dia pegah oleh Allah. Wa yauma ya'uddu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Pada hari kiamat, orang-orang yang zalim, yang melakukan kesalahan, ia akan menggigit jarinya. Sembari ia berkata, ya laitani, alangkah ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, andai aku menjadikan rasul itu, menjadikan ia sebagai teman yang mengarahkan ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyoga gambarkan hadirin yang berbahagia tentang sifat orang-orang musyrik pada masa Rasulullah. Jadi karena orangnya beradat gemengan dengan perti Abu Lahab, Abu Jahal, jadi karena hana mangan, waktu ajak oleh Rasul, ajak oleh para sahabat-sahabat yang lain untuk beriman kepada Allah, bak karena hana mangan dengan Abu Jahal, hana mangan dengan Abu Lahab dan orang-orang yang lain, akhirnya ia tidak menjadikan Rasul untuk ia ikuti. Nah, orang-orang yang laginya tinggal akan berdiri berjejer. Mereka menggigit jarinya sebagai ungkapan penyesalannya dalam salah memilih teman. Nah, dilanjutkan oleh Allah di dalam ayat selanjutnya. Ya wailata, kecelakaan besar bagiku. Laitani lam attakhid fulanan khalila. Seandainya aku tidak menjadikan si fulan itu menjadi temanku. Mungkin lun hana lagi yo. Mungkin lun hana akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan, laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Sungguh ia telah menyesatkanku anil dzikri, dari Al-Quran yang Rasul bawa kepadaku. Padahal adanya kali disampaikan oleh Rasul bahwa ini adalah jalan yang benar, maka ikutilah aku. Tetapi mereka berpaling dari Rasul dan tidak mengikuti jejak Rasul. Ba'da idz ja'ani, yang dipegah oleh Allah. Padahal awaknya kai pegah Al-Quran yang kali puduk ke awaknya.
Kagebai ke awaknya, kebenaran itu sudah disajikan, sudah disampaikan. Tetapi mereka tetap tidak mau mengikuti jalan yang Rasul bawa. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Syaitan itu tidak akan pernah lalai. Ia akan selalu mendinding, membentengi, menghasut katanya dan sebagainya, dan dia tidak akan pernah mau menolong kita. Dia hanya bisa mengajak kita ke jalan yang hancur. Wadaisah dili syaitan untuk melakukan segala sesuatu yang hanagat. Kan tetapi ketika manusia itu melakukan perbuatan yang salah, ia mengatakan ana abra'u minka. Lung hana urusan dengan awak deroka. Lun hana urusan dengan urang deroka. Nah, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siga oleh Tuhan mengajak kepada getanyo ban Bandung bahawa di dalam kehidupan danyo, baik getanyo yang katuha maupun yang mantang muda, lebih-lebih kepada anak-anak miat yang mantang muda, agar mencari teman, menjadikan siapapun sebagai teman, ada kriteria-kriteria yang perlu kita lihat agar pertemanan kita, perjalanan hidup getanyo di atas permukaan bumi Allah menjadi selamat dunia akhirat. Betapa banyak orang-orang yang telah menjadi sesat hanya karena ia memiliki teman yang salah. Dan juga berapa banyak orang yang sudah terpetunjuk dan menjadi insaf karena ia mengambil teman orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh, hadirin yang berbahagia, pasti tidak akan pernah mengajak kita kepada kehancuran. Hanya mungkin orang-orang yang saleh akan membawa, menggiring getanyo ke jalan yang sesat. Akan tetapi orang-orang yang tidak berperilaku baik, ia tidak berakhlak mulia, ia pasti akan menggiring getanyo kepada jalan yang salah. Bahkan hadirin yang berbahagia, karena atranyan orang-orang yang salah tersebut, ia akan sangat lebih dekat kepada syaitan. Mereka membuka pintu untuk syaitan masuk dan membisikkan sesuatu ke dalam dada kita. Dan kemudian syaitan akan menggiring kita ke jalan yang salah. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siga teman menjadi segala sesuatu bagi kita ketika kita tepat memilih teman di dalam kehidupan gedanyo. Mudah-mudahan ceramah singkat yang ulun tuan sampaikan menjadikan nasihat yang baik kepada diri ulun tuan pribadi dan juga kepada getanyo ban Bandung, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.